tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah itu sangatlah penting bagi umat muslim, terutama mendidik kepada anak-anak kita. Karena ketauhidan merupakan pondasi dasar di dalam berkeyakinan kepada keesaan Allah akan adanya Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di permukaan bumi ini pastilah ada maksud dan tujuannya. Di samping sebagai khalifah di muka bumi, juga agar manusia itu menjadi baik dan mulia. Baik untuk dirinya sendiri, berguna bagi orang lain, dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dan perintah pertama dari Allah kepada para nabi dan rasul sebelum perintah-perintah yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri tentang keesaannya, lalu memerintahkan kepada utusannya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya kepada jalan kebaikan. Dan seseorang yang sudah yakin serta paham akan makna ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik, akan berjalan sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan kepada para nabi dan rasul. Satu ajaran tauhid adalah bahwa kita sebagai manusia harus meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan langit, bumi serta seisinya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengatur, yang menghidupkan serta mematikan. Keesaan Allah di dalam asmanya, di dalam sifatnya, di dalam af'alnya, serta di dalam zatnya. Dalam sejarah umat manusia yang telah tertulis di dalam firman Allah, di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan lewat para nabi dan rasulnya, seperti kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, seharusnya menjadi pelajaran bagi umat manusia. Tatkala Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan kepada kaumnya agar tidak melakukan perbuatan syirik yang merupakan adat nenek moyang mereka. Bahkan mereka menentang kepada Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan air bah sebagaimana tertulis di dalam kitab Al-Quran surat Hud yang ke-24 ayat 25 sampai ayat yang ke-44. Kemudian kisah Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, di mana Fir'aun seorang raja yang sangat berkuasa, yang kekuasaannya mutlak tidak dapat dibantah, dan akhirnya Fir'aun memproklamatirkan dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam cerita Fir'aun dengan Nabi Musa, tertulis di dalam firman Allah yaitu Al-Quran surat yang ke-26, surat Asy-Syura ayat 10 sampai dengan ayat ke-66.
Fir'aun ini didakwai 10 tahun oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap hari didakwain, tetap menolak. Kata Fir'aun, sekarang saya akan bunuh Musa. Jadi bukan beriman, malah mau bunuh Musa. Musa alaihissalam begitu dengar Fir'aun keluar dengan pasukannya manusiawi, dia pergi. Musa alaihissalam pergi, lari terus dikejar. Maka larilah Musa alaihissalam sampai tiba di tepi Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang beringas sudah siap membantai mereka. Bayangkan kalau kita di posisi Musa alaihissalam dengan pengikutnya. Sudah takut mengikutnya, nggak ada senjata. Mereka rata-rata pengembala kambing, pegang kayu, bawa panci masaknya. Nggak ada sesuatu yang dijadikan senjata. Maka dalam Al-Quran diceritakan pengikut Musa sempat mengatakan, ya Musa, inna mudraku. Kata Fir'aun, mana Musa? Musa di depan, kata prajurit-prajuritnya. Allah menceritakan dari lisan Fir'aun, dia mengatakan, innahum lasyirzimatun qalilun. Oh cuman itu, gitu loh bahasanya. Sekecil itu jumlahnya, bantai aja. Dihabisin aja Musa alaihissalam. Karena dia sudah yakin dia menang, gitu kan. Dia sudah yakin ini nggak mungkin pasukan sebesar ini kalah, gitu kan, nggak mungkin. Apalagi nggak lawan pengembala kambing dengan baju biasa, pakai tongkat, ini pakai pedang, pakai perisai, pasukan lengkap untuk berperang. Maka kata Musa alaihissalam kepada pengikutnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, Tuhan saya akan berikan petunjuk.